Intinya nggak ada satu kata pun minta izin. Tidak ada satu kata pun. Gue bisa buktiin itu dengan email-email mereka dan email kami. 5, 4, 3, 2, 1, and close the door. Om Indro. Siap. Akhirnya. Ngerasain yang dulu sama yang sekarang. Iya beda ya. Beda banget. Seneng gue, seneng. Om. Yap. Saya mau langsung nih. Monggo. Karena saya ngikutin beritanya, terus saya juga agak kecewa gitu. Karena saya kenal Om Indro, saya tahu ceritanya Om Indro. Ini buat banyak orang yang nggak tahu ya. Saya buka nggak apa-apa Om ya? Buka. Oke, banyak orang yang nggak tahu. Om Indro itu tidak selamanya hidupnya enak loh. Nggak selamanya Anda pikir bahwa beliau ini punya duit, punya uang buat mencukupi kehidupannya. Itu nggak selamanya. Bahkan setelah film-filmnya keluar, diputar di TV hampir tiap hari, dia ini nggak dapat duit loh sama sekali. Bahkan boleh cerita Om, nggak apa-apa Om? Boleh ya. Bahkan saya pernah dengar ceritanya Om Indro mau beli mobil aja, mau ganti mobil aja nggak punya uang. Mobil murah ya. Mobil murah nggak punya uang. Buat anak sekolah. Betul. Terus anaknya Om Dono sakit, mau berobat aja nggak punya uang gitu. Padahal film Warkop itu diputar di TV setiap hari. Jadi perjuangannya Warkop, apalagi Om Indro yang tersisa dari Warkop harus menanggung semua keluarga. Ini bukan harus menanggung, tapi karena keinginan, moral lah, karena moral gitu ya. Jadi ketika ini terjadi, ya, ya kalau saya sih bete sih, kalau saya pribadi ya. Aku menjadi tidak bete karena aku tahulah betapa heterogennya bangsa ini, betapa di masa yang demokrasi ini seolah-olah semua orang bisa ngomong seenaknya kayak gitu. Aku sih, ya artinya pertama dengar kampret ya. Kayak misalnya, mohon maaf nih, aku sama sekali nggak marah, jadi nggak ya. Santai lah aku menanggapi semua. Kalau toh ada yang memaki aku segala macam, ya gimana sih, aku semakin sadar bahwa ya nggak apa-apa, lo nggak ngerti kan, lo nggak ngerti apa-apa kan, ya udah lo boleh. Masa ada netizen yang memaki karena ada. Oh ya? Udah kaya kayak gini, ada orang nutup rezeki apa segala, ada. Lo lihat deh Instagram gue, ada. Ini gimana logikanya gitu? Nah, ini kan hak kekayaan intelektual. Nah, mereka nggak ngomong itu, tapi mereka secara moral negor orang di apa? Panggil dong gini tegur. Ya, masa gue mesti panggil juga, kenal aja kagak gue. Nah, ya kan? Nah itu. Jadi negor orang di muka umum kayak gitu. Lah mereka juga performnya di muka umum kan, gimana dong kalau kan gue nggak bisa ngomong gitu ya. Gini, lu mau nggak ngomong sama orang gila ya kere-keran gitu? Kan nggak mau. Iya kan percuma. Jadi itu keadaannya. Tapi gini, ketika lu ngomong kayak gitu ya karena lu tahu gue. Makanya kan nggak mungkin aku cerita ke semua orang. Oh, gue perjuangan gue berat Pak. 2004 itu sudah menjadi hak anak-anak. Sebelumnya tuh masih gue. 2004 tuh udah gue hibahkan pada anak-anak. Dengan hak kekayaan intelektualnya. Udah mereka urus sendiri dengan nama mereka. Asal atas persetujuan gue. Untuk kehidupan mereka gitu. Iya dong. Kelak untuk kehidupan mereka. Bahkan mohon maaf, gue daftarin untuk banyak hal. Kali aja anak-anak nanti mau bikin kafe misalnya. Itu nggak bisa sembarangan. Pakai nama Warkop DKI. Ya. Dan yang harus diketahui bahwa yang aku daftarkan brand. Bukan mirip. Aku nggak pernah mempersoalkan kemiripan, Pak. Ya, gue juga tahu Tuhan yang kasih itu ya. Ya kan? Jangan-jangan gue juga mirip orang lain sebelum gue, gitu kan? Gitu. Enggak, aku nggak mempermasalahkan itu. Jadi yang dipermasalahkan kalau sama Om apanya? Brand. Bahwa kami ini loh brand. Dan mau nggak mau brand itu kan muka gue, muka Dono, muka Kasino. Apalagi logonya seperti itu, gitu kan? Ya. Itu yang didaftarkan gitu. Jadi yang gue protes untuk izin, untuk etikat baik adalah itunya. Bukan orang pada bilang itu apa? Siapa yang tahu? Tuhan kok yang kasih mirip Indro. Enggak, aku enggak.
Paling gue kalau ada yang mirip banget gue nyalain bapak gue. Iya kan? Tapi sebenarnya kalau ada seseorang membuat seperti itu, ya harusnya kan ada hitungan-hitungannya gitu. Lah makanya, Ya. boro-boro hitung-hitungan ini ngerti aja kagak. Nggak, saya mau tanya gini Om, mereka itu sempat ketemu Om nggak sih? Belum pernah, Belum pernah ketemu Om. belum pernah. Kalau gua tongkrongin depan rumah. Nah, Kalau gua, ya kan, bohong amat kalau bilang nggak bisa nemuin gue kan, ya kan? Di Instagram gue ditulis kontak personnya, nomornya. Mereka menghubungi anak gue, katanya nge-DM. Ah, Ini ceritanya nih. oke, Tapi waktu itu masih baru yang sendiri, ya, yang mirip gue doang. oke, Diarahin lah, karena itu kan wilayahnya manajemen yang ngurusin gue kan. Dikasihlah ke manajemen. manajemen. Manajemen bilang, tapi udah ngomongnya udah Zoom segala macam, udah mengenai warkop KW. Mereka udah bertiga nih. Gitu. Ya udahlah, diarahkan. Bilang jangan kalau pakai ada warkop-warkopnya. Soalnya setahu gue itu terdaftar kayak gitu. Dan sebetulnya kan nih kalau ngomong bodoh-bodohan, Iron Man misalnya, lo bikin Iron Moon tetap kena. Karena ada pembuktian bahwa tulisan-tulisan itu rangkaian-rangkaian terjadi karena Iron Man. Iron Man. Oke. Kayak gitu. Loh, berarti sudah diarahkan awalnya. Udah dibilang jangan. Dan yang berhak bukan Om Indro, lembaga warkop. Dikasih kontaknya, email segala. Dihubungin nggak? Dihubungin akhirnya. 10 September itu kejadian, Agustus 10 September dia kirim. Tapi tidak ada satupun minta izin, malah minta tanggapan kita mengenai 3 orang itu, segala macam. Gitu. Bukan Terus, minta izin ini. enggak, minta ketemu. Akhirnya dijawab juga sama lembaga warkop, anak-anak kami. Ini TV mana aja yang udah ini, kan dia bilang tanggapannya mengenai udah diminta nih TV-TV segala gitu. TV mana aja, terus maksudnya apa, bagaimana, terus ini mau ketemuan, apa yang mau kita bicarakan, harus gitu kan. Nggak dijawab. Sampai akhirnya dijawab lagi tanggal sekitar 10 hari kemudian. Setelah udah mulai ribut nih. Ya kan? Dijawab lagi, tetap seperti itu. Ya, intinya nggak ada satu kata pun minta izin. Tidak ada satu kata pun. Gue bisa buktiin itu dengan email-email mereka dan email kami. Ya udah, kita gelar. Karena begini deh. Lo udah tahu sampai bahwa kami punya hak untuk itu. Dan hampir semua gue lihat ya, bahkan Dirjen Haki juga sempat ngomong bahwa itu salah ini. Yang gue kaget nih terus terang, makanya gue sekarang milih diem. Kenapa? Ternyata ada efek pidana. Gue pikir tadinya perdata doang. 4 tahun penjara deh buat yang ngelakuin 3 orang itu dan manajemennya. Menurut Dirjen Haki ya, yang gue baca. Sedih gue bapak deh. Mereka anak-anak. Ya kan? Sedih gue. Makanya gue sekarang lebih diem, gue lebih... Ya toh juga hadapannya juga sama anak-anak gue juga gitu. Gue udah lepasin mereka, gue juga harus konsekuen dong, ya kan? Ya. Mereka yang berhadapan. Nah ini yang tadi gue mau bilang. Ada konsekuensi lain di sini. Lembaga Warkop DKI sudah menjual, masih sedang, kurun waktunya masih lama nih. Memberikan hak eksklusifnya untuk sebuah PH. Dalam hal ini Falcon Picture. Udah dong berarti dong. Iya, masih berjalan masih maksudnya berjalan. ya. Oke. Dan kontrak eksklusif. Ya. Oh, artinya Falconnya juga Falconnya menjadi terusik, ya kan? Tapi kan karena hubungan baik kita, dia cuma nanya, lu tahu nggak ada begini nih? Ini ngedistract kita nih. Sementara kita punya rangkaian ke depan yang besar. Iya, pasti. Dan itu kan nanti anak buah lu mau bikinin lu atau anak lu mau bikinin meneruskan nama besar lu kan pasti pakai konsep, ya kan? Nah ini juga punya konsep. Jadi ini udah pasti banget mendistract, mengganggu konsep-konsep ini gitu loh, kayak gitu. Ya pasti. Ya mereka cuman
Sejujurnya sih nggak sampai negor, tapi kan secara hukum mereka berhak negor gue. Lu kasih gue eksklusif, kenapa jadi ada orang lain di depan di sana-sana gitu Iya. kan? Yang mana artinya Om Indro harus menegur mereka juga. Gitu. Iya. Karena tanggung jawab Om Indro Iya, terhadap kontrak. secara hukum aku harus bersuara, bukan aku lah, lembaga Warkop Iya, harus harus bersuara bahwa kami tidak ada hubungannya sama mereka, mereka nggak pernah minta izin sama kita. Ini Kan yang harus gitu. orang-orang tidak paham. Nah, berarti. justru itu. Nah, akhirnya kami konferensi pers baik-baik, gua nggak marah, gua apa orang yang ngomong juga anak-anak gua. Gua bilang, gua cuman apa ya istilahnya introducing mereka bahwa ini loh yang megang hak kekayaan intelektualnya lembaga Warkop gitu. Nah, Om, gini ya, saya tuh curiga gini. Sebenarnya mereka ini individual, anak-anak, maaf nih, anak-anak desa yang nggak ngerti apa-apa, atau manajemen, atau ada di belakangnya nih. Ya logikanya, apalagi ngelihat anak. Gak usah bego lah ya gue ya. Gue mau ngomong itu karena gue tahu lo memaksa gue yang ngomong. Gue tahu lu. Ya logikanya gitu deh. Artinya gini, mereka ini dari sendiri. Iya. Tiba-tiba ada yang menyatukan, mungkin nggak sih? Atau tiba-tiba salah satu menyatukan diri dengan mereka yang terpisah jauh. Terlalu sulit untuk individual yang tidak ngerti apa-apa, pagi dunia entertain ya. Betapa kokoh dan megahnya kan di dunia Sulit. entertain ini kan, gitu. Satu. Kedua, kelihatan banget terorganisir gitu. Kelihatan banget termanage dengan baik. Mereka lupa. Kalau mereka sendiri, mereka nggak akan pernah jawab. Udah pernah izin belum? Belum, tapi diurus sama manajemen. Ya, berarti ada manajemennya. Iya. Dan maaf deh, host-host itu kan semua temen gue juga. Adik-adik gue, anak-anak gue. Iya. Semuanya pasti nelpon gue. Iya. Malah ada yang bilang, ada yang mau Zoom. Tuh kebetulan kok yang nggak ketemu. Ada nih temen yang mau Zoom. Karena dia jadi bintang tamunya. Gitu. Emang kata udah izin Om Indro, udah izin. Jadi dia mau Zoom sama gue, kalau belum izin gue nggak mau ya. Oh gitu. Ya kan karena mereka kan juga tugas, Pak. Tapi itu memang benar sih, memang benar. Maksudnya ketika itu lagi heboh dan sebagainya, saya ngeliat mereka juga, terus kita mikir, oh saya nggak mau ngundang mereka, saya mau ngundang Om Indro. Oh gitu. Karena menghargai Om Indro ya. Iya. Karena harus tahu dong ini ada izinnya apa Iya. enggak. Oh iya Om, sekalian Om, kalau minum Om, saya punya Blackmores nih Om. Blackmores by UC 1000. Ini ya. Ya, ini saya bawain satu juga buat Om itu. Wah, makasih. Iya, ini buat jaga diri ya, buat yang di rumah nih, buat jaga diri, jaga imun, konsumsi Blackmores by UC. Jadi nggak cuma tinggi vitamin C juga, tapi jaga imunitas. Jadi juga nyaman di tubuh, oke di perut. Nah, karena gue yakin dengan kualitas Blackmores. Everybody know lah kualitasnya Blackmores. Siap. Nanti bawa pulang ya Om ya? Boleh. Makasih. Siap. Boleh. Lah, masa pandemi begini kan kita Perlu. butuh Om. Jangan yang diminum yang gampang. Kita cariin, kita tungguin matahari deh. Iya, buat vitamin D3 ya. Iya benar. Tapi Om, Ya. Om ini lebih ke sedihnya atau lebih ke hak cipta dan uangnya? Enggak sih. Enggak. Kalau untuk hak cipta dan uang, hak cipta iya, tapi bukan uang. Ya, hak cipta. Ya, saya Iya. tahu Artinya karena gini. Om dari dulu nggak pernah mikirin duitnya. Iya. Kenapa sih gua ngotot bener bikin hak cipta untuk anak-anak? Karena hanya itu yang bisa gua wariskan secara wujud kepada anak-anak. Dan itu berhasil. Gue mungkin sekarang udah nggak bisa nangis, tapi waktu itu gue nangis. Anaknya Dono yang paling kecil, Satrio namanya. Dia nggak kenal bapaknya. Dia meninggal 5 atau 6 tahun bapaknya. Meninggal. Dia umurnya. Terakhir begitu gue bisa Warkop DKI Reborn pertama itu. Mereka terima uang. Yang di luar dugaan. Di luar dugaan dia mereka subsidi dari gue berapa sih dulu? Paling gope. Per bulan. Ya kan? Ya. Tiba-tiba terima. Bisa beli motor, bisa beli mobil. Ya mobil bukan mobil mewah ya, mobil biasa-biasa gitu. Iya, tapi Iya.
Nangis nggak tuh anak? Gila, gue nggak kenal bapak gue, tapi bapak gue masih ngirimin gue duit, masih ngasih gue untuk sekolah. Betapa bahagianya gue, Dad. Usaha gue untuk ya gue cuman sepele aja ya, mudah-mudahan ini nanti bisa jadi ini, bisa jadi ininya anak-anak, rezekinya anak-anak. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi, Dad. Dan perjuangan, lu coba daftar deh, Haki. Enggak Susah. sehari 2 hari, Pak. Setahun. Harus dibuktikan dulu itu selama berapa waktu bahwa memang tidak ada yang pakai sebelumnya gitu kan. Walaupun juga kita bisa buktiin itu film-film muka kita doang bertiga kayak gitu. Iya, betul. Ya tapi kan mereka juga harus adil, Iya, Haki itu betul. harus ada prosedurnya, Ada ada prosesnya. No, anak-anak ini, mereka bertiga ini, mereka ini kan pasti pertanyaannya adalah yang ngebela mereka adalah kalau mereka mau ketemu nggak gitu? Atau menurut Om ini that's not the point gitu? Sekarang menjadi tidak. Bukan poinnya. Sekarang menjadi tidak ada poinnya karena memang mereka cuman pengen ketemu dan tidak bilang mau minta izin. Sementara esensinya justru lu harus dapat izin. Dan harus mendapatkan izin. Bukan, gue udah ngadep kok. Itikat baiknya bukan harus, gue udah nanya kok. Gue udah mau ketemu kayak gini, tapi sekarang pertanyaannya lu udah dapet izin belum? Kan gitu. Dan izin itu mungkin karena kami terlindungi undang-undang, izin itu pun udah harus juga di bawah kekuatan undang-undang, Pak. Nggak bisa cuman misalnya nih, salah satu dari anak gue katakanlah, tapi itu tidak terjadi. Ya udah, kalau dari gue sih oke. Kan nggak begitu, Pak. Ya, nggak bisa seperti itu. Iya. Nah, mereka tuh sudah minta maaf kan katanya? Sudah. Udah minta maaf. Sudah, secara terbuka ya. Secara terbuka. Belum artinya... belum silaturahmi atau belum ya, oke. Tapi gini, gue harus akui bahwa gue memberi maaf. Gue apalagi semenjak Dirjen Haki itu ngomong gitu ya, bahwa ini ada 4 tahun pidana itu. Iya, aduh gue terus terang kasihan bener sama yang 3. Tadinya kan mohon maaf ya, nggak kepancing gue. Ya kan atlet tuh yang salah satu dia ngomong apa? Wah, mental gua mah ditempa gini gitu. Down juga. Akhirnya down juga. Gue sedih nggak? Lu itu anak lu sedih nggak? Sedih. Sedih lah. Down juga karena mereka belum tahu di dunia entertain itu kejamnya seperti apa. Itu. Oh, nggak semudah itu. Nah, kalau gua kan udah malang melintang di sini, lo mau bilang gua kejam, menaujubillah min dzalik dan segala macam. Nggak apa-apa. Gua maklum mereka nggak ngerti. Ya, keadaan politik kita lo tahu sendiri juga. Ya. Jokowi yang keren banget di luar ini segala macam tetap dimaki. Ya kan? Enggak kalau gua mah jujur posisi gua bapak. Lu mungkin belum bisa ngerasain kayak gua, tapi posisi gua bapak. Bapak untuk anak-anak gua yang sudah gua kasih apa ya, katakanlah gua kasih warisan bener Om. Iya. Mereka yang ketika diusik gua juga ya pasti karena tugas Om jaga warisan tapi di satu pihak yang lain ini orang nggak ngerti apa-apa kayak gitu. Jadi secara maaf Om memaafkan. Memaafkan. Oke. Di take down nggak itu video-videonya? Di take down dari pengakuan yang di sini nih. Siapa ini yang bertanggung jawab seolah-olah Patria TV. Tapi kan dia banyak tempat, banyak ini yang masih terus. Bahkan ada beberapa setelah kita ngomong itu kegiatan komersilnya masih tetap jalan. Ya kita tunggu gitu, sabar kok. Anak-anak juga sabar. Ketika gue tanya, gue lama nih nggak ketemu anak-anak, gue lama nih karena kemarin ini alhamdulillah sempat dapat kerjaan gue kemarin ini. Jadi lama nih gue seminggu lebih. Ya pokoknya semenjak terakhir itu kita ketemu pas bikin preskon itu via Zoom. Sampai sekarang sih gue jujur aja belum ketemu lagi tapi yang gue dengar sih mereka ya tetap tunggu. Tapi gini Om, saya niat baiknya gitu ya. Nah, mereka kan dijawab sama anak-anak bahwa oke, kalau kita mau ketemu mohon di take down dulu baru kita rencana ketemu dan mau ngomong apa. Kayak gitu kan. Tapi apakah akan selesai ketika mereka men-take down terus mereka membubarkan ini, selesai nggak kalau itu dilakukan? Ya harus ada pernyataan
yang bisa dikuatkan oleh hukum loh. Oke. Ya kan? Karena gini, gue juga perlu save untuk gue ke Falcon. Ya, betul bahwa ini tidak akan Iya. terulang lagi. Walaupun Falcon ya enggak sih kalau sampai negor itu enggak, jujur aja. Tapi Tanggung ini jawab. problem nggak nih? Jadi Ya. tapi kan kita tahu dong, ya. Ya. Ini kan dari sisi Om. Iya. Tapi dari anaknya Om Kasino, Om Dono, Iya. gimana mereka? Om? Ya namanya masih muda ya, kadang-kadang ada Lebih panas emosi. juga. Iya. Apalagi yang tadi gue bilang Satrio. Satrio tuh sama gue udah kayak bapak banget. Dikit-dikit sampai menikah apa segala gue harus hadir apa segala macam. Gue saksi. Satrio tuh bilang gini, kalau bapak saya sampai tersinggung, maka otomatis kami tersinggung. Dia ngomong gitu, karena saya tahu perjuangan bapak saya. Baik bapak saya Dono maupun bapak saya Indro untuk menjadikan kami seperti sekarang ini. Kembang saya. Iya, bener. Gue juga, ya Allah, gue harus. Jadi gue sekarang malah, jujur aja ya, gue selalu menanamkan pada diri gue, bijak bro, Ini. bijak bro, lu bapak. Nah, ini saya keluar ngomong kayak begitu. Sorry. Keluar air mata saya. Buat Biasanya nggak pernah begini. Iya. Tapi, ini ya. Iya, ya jadi gue mungkin marahnya justru karena mereka ya timbal balik jadi. Gue kebingungan karena belain mereka. Mereka ngelihat, waduh nih bapak gue begini sampai padahal dia udah berbuat banget untuk anak, untuk kami gitu kan. Ya. Kasino tuh anaknya yang paling nggak kayak Kasino. Kasino itu orangnya Keras. semua ada risikonya. Gini, gitu dia Kasino. Kayak Kasino, enggak. Nah dulu ya, nih kita jangan buru-buru deh gitu. Di dalam hal ini dia langsung tegas. Waduh, nggak bisa nih. Bukan berhadapan sama lembaga warkop, tapi berhadapan sama hukum. Dia bilang, kenapa? Karena bapak kami membekali itu. Yang Itu dilindungi hak, loh. undang-undang dan itu hak. Ah, Bukan sekedar nggak mau ngasih orang rezeki, enggak. Wong kami juga cari rezeki. nggak bisa lah. Ini orang-orang kalau ngomongin tentang matiin rezeki orang tuh, aduh, ya Nah. saya tahu bahwa these days lagi sulit dan sebagainya. Iya. Tapi kalau kita berpegangan pada prinsip mati rezeki orang, orang pada curi-curian gitu loh. Ini tuh benda loh, bentuk loh. Iya. Sama seperti mobil Anda dicuri gitu rasanya Iya. gitu. Iya, kayak gini. Aku bahkan yang secara gampang gini. Oh, Nih ya, ini ada CD asli, iya, sama ini ada CD bajak. iya, Lo beli CD yang asli, oke, ini semua dampaknya berkah lah, iya. ya gitu. Lo beli CD yang bajakan, lo bisa dihukum juga lo, deh. Iya, iya. Ya, itu gitu loh. Iya, dan gini, menurut saya adalah gini, mereka yang mengatakan jangan mengambil rezeki orang dan sebagainya, mereka tidak mengerti esensi tentang seni, nilai seni, gitu loh. Menganggap bahwa seni itu tidak ada nilainya, gitu loh. Iya. Seni ini ada nilainya loh, dibuatnya pakai darah dan keringat. Ada etikanya. Iya. Dan satu hal lagi, itu yang gue tuntut kok sebetulnya. Pertamanya ini kan sebetulnya meledaknya, gara-gara gue ngejawab di Instagram gue. Agak keras memang. Karena nih satu orang, tapi ya gue salah, gue kepancing. Terakhir gue periksa, followernya baru 2, kampret ya. Gue kepancing, sejujurnya gue kepancing. Lo tahu dia pakai nama apa? Apa? Warkop DKI Nostalgia FC Fans Club. Gue pikir emang kan banyak tuh ininya. Di koordinir ada sama si Frans itu. Gue pikir ini salah satunya. Dia ngomong, wah gini rame tuh bisa jadi penerus warkop. Apalah dia ngomong kayak gitu. Gue nanya dong, lu di fans warkop beneran bukan sih? Lu harusnya ngerti moral warkop dong. Ya kan? Kayak gini. Gue bilang, kita tuh dilindungi hak aja. Pokoknya gue ngomong lah di situ panjang lebar. Wah itu dinaikin. Viral itu. Om Indro marah. Seru kan. Ya, itu memang berhak marah. Ya sebetulnya gue nggak marah itu. Tapi karena ini fans warkop bukan. Iya. Begitu gue cek.
Oh, kamu kepancing hati. Iya, gue bilang kampret, gue kepancing nih. Cuma gitu. 2 orang. Cuma 2 orang. Nggak lama terakhir waktu mulai naik ada 70 orang. Lumayan. Aduh, gue mendukung dia. Lumayan. Iya. Jadi ya itu sebetulnya terus menjadi naik. Tapi sebenarnya Om ya, sama Om, saya punya ini banyak yang nggak tahu juga. Jadi di YouTube itu ada orang bikin podcast pakai nama Close the Door. Ada, nanti gua kasih lihat. Nah, ada itu dengan kan. simbol dan logo yang sama. Itu. Saya masih diem aja sampai sekarang, masih diem. Tapi satu saat pasti akan saya sikat juga. That menurut pengalaman gue, jangan diem. Ketika nanti kemudian udah gede malah jadi ribet. Mending sekarang disikat. Mending ya. sekarang. Ya kalau lo bilang sikat ya monggo Ya sikat, sikat terserah maksudnya lo. sikat itu Tapi- diperingatkan. Gitu. Sama seperti kami. Ya. Kami ternyata juga salah kemarin. Kita udah tahu ada kayak gitu, anak-anak juga bilang kita salah sih, kita cuma ngomong, tapi ya kita pikir kasihan ngeliat mereka apa segala macam. Tapi kita nggak kepikir mereka terorganisir akhirnya. Nah, itu. Kemudian mohon maaf ya kalau dia bilang diundang nggak juga, Ya. ditawar-tawarin ya elah. Kita kalau promo kan juga gitu, dimasukin ke acara Ya. ini, di acara ini Ya. gitu. Ada mengkonsepkan. Iya. Dan ini banyak orang salah berpikiran gini, kalau misalnya berpikiran kenapa sekarang udah gede baru ribut, dulu masih kecil belum ribut. Ya iya, kalau masih kecil kita nggak kelihatan, kalau udah gede kita kelihatan gitu, karena Itu. udah gede gitu, Hmm. dan mengganggu ketika itu menjadi besar. Karena di sini hak kekayaan gitu, yang harus Iya. mereka ingat ini adalah hak kekayaan gitu. Tapi Om, pertanyaan saya Om, kira-kira apa nasib anak-anak ini kalau setelah selesai dari warkopi ya? Iya. Atau apa itu namanya, warkopi ya bener ya? Hmm. I don't even know that. Mereka bisa lanjut ke dunia entertain kah? Atau saran Om, apa yang harus mereka lakukan? Bisakah Aku mereka dari dulu, berkarya sendiri? aku dari dulu ya, kalau ngelihat orang niru seseorang, aku bukan anti aku. Nggak ada masalah. Tapi gini, lu nggak akan jadi apa-apa. Ya. Lu buktiin, pernahkah ada yang jadi apa? Tidak ada apa. Ya, itu baru konten. Dan nggak dilarang kalau konten. Ya. Tapi ini brandnya kan sebenarnya. Masalahnya kan brand kan. Ini yang jadi masalah kan, gue punya brand. Iya. Andai saja gue dulu tidak mendaftarkan, Nggak bisa apa-apa warkop, juga. enggak, gue diam aja. Iya. Gue diam aja, ya kan? Enggak, Ya. enggak. Dan gue juga akan diam aja kalau memang kita tidak punya kontrak eksklusif sama Falcon. Oke, ini yang buat mereka yang nggak ngerti gini ya. Contohnya podcast nih. Saya juga bukan orang podcast pertama gitu. Saya juga ngelihat dari luar negeri, ngelihat macam-macam podcaster. Saya tiru semuanya, alatnya semua. Tapi Close the Door ini brand. Iya, ini yang orang harus tahu nih. Ya. Ini ya, bahwa Warkop juga mungkin dia pelawak doang. Tapi kebetulan brand Warkop ini kami Itu daftarkan secara hukum dan Betul. itu brand. Betul. Iya. Kalau podcast nggak mungkin saya nggak ngikutin orang, pasti ngeliat orang dulu mikrofonnya seperti apa, Iya. ininya gimana, Dan itu terus berjalan. terus berjalan. Iya. Ya. Gitu. Tapi ini brand Iya, gitu brand. kan, Warkop brand Iya. gitu ya. Dia stay. Dia stay. Ya. Ya. Gitu. Aduh. Jadi orang bilang, oh apa? Kalian juga pernah kok niru orang atau segala macam. Loh iya, parodi itu, Chips itu parodi. Ya kan? Ya kan? Bener. Maaf nih, siapa sih namanya, Panzerello, siapa datang 2 orang itu kemari. Aku salah satu yang dipertemukan sama mereka dengan pakaian seperti Iya. itu. Itu beda Om menurut saya Om. Loh iya. Itu beda kan? Ada orang yang mirip Michael Jackson Iya, bisa niru Mr. itu kan. Bean. Itu konten Pak Ya. yang ditiru, Ya. bukan brandnya. Bukan brandnya. Iya. Dia tidak menggunakan nama Michael Jackson. Tidak. Ya. Mm. Ya benar. Michael Jackson Junior coba lo pakai, kalau nggak dituntut lo Dan, misalnya. dan menurut saya itu beda Om. Maksudnya gini, kalau misalnya satu saat nih misalnya saya memparodikan Warkop Iya. gitu ya. Saya bikin di sini, saya jadi Om Indro gitu. Saya jadi Om Indro, terus ada yang jadi ini gitu ya. Iya. Satu konten terus selesai gitu. Konteksnya memparodikan. Itu beda loh. Beda. Karena bukan untuk dijalankan secara bisnis manajemen untuk membuat duplikatnya. Oh iya, berkesinambungan. Kemudian walaupun pakai KW, pakai ini segala macam. Karena kita udah nanya, ternyata ini katakanlah satu, boleh sebut merek nggak sih? Boleh, silakan Om. Samsung misalnya. Terus gua bikin lagi handphone langsung.
Kena gue deh. Kena. Tetap kena karena ada image itu di situ. Jadi kalau kita ngomong brand bukan sekedar apa yang terlihat, tapi image pun itu kena. Ya. Dulu tuh Wendy Cagur. Wendy Cagur tuh bikin sekarang udah nggak ada. Bikin podcast Close the Door parodi. Jadi dia jadi saya, terus bintang tamunya bisa Iya, aku pernah. Ya. Lucu sekali. Gini Om, pertama kali sebelum itu terjadi, dia nelpon saya dulu. Seenggak-enggaknya itu yang gue bilang etiket baik. Bener. Itu. Nelpon dulu, nanya dulu, ngasih lihat videonya yang belum di publish ya, tapi videonya udah jadi. Iya. Maksudnya aku bikin gini, rencananya mau tiap minggu ada satu kayak gini, memparodikan. Is that okay or not? Gitu. Jadi nanya ke saya dulu gitu. Okay. Itu yang terjadi. Nah, saya bilang saya nonton, I'm okay with that. Oke. Silakan jalanin aja. Nah, satu saat Om, entah kenapa mungkin jenuh dan sebagainya, selesailah acara itu. Jadi ditutup sama dia. Gue lo disalah-salahin sama orang. Ini pasti gara-gara Dedi yang nggak boleh. Orang ajar gue. Ya itulah kita netizen. Iya. Itulah netizen kita. Kan bos sabda netizen apa gitu. Iya. Nah, tapi gini. Ini kasus Wendy ya. Iya. Dia cagur. Tahu cagur? Tahu Cagur. Apa maksudnya? Cagur itu singkatan dari calon guru karena mereka dulu semua di IKIP. Oke. That's the point. Your intellectual talking. Gitu. Etikanya ada. Gitu Iya. Ya. Kita kan nggak tahu yang ini. Sementara profesor aja bisa Blunder gitu. bukan hanya bisa blunder, bisa terpengaruh hal-hal yang enggak. Iya. Ya kan? Kayak gitu. Jadi ya akhirnya kalau tadi lu nanya, lu marah banget. Sebetulnya harusnya marah sih gue. Tapi gue juga sadar gue hidup di mana gitu. Satu hal makanya sekarang deh. Kok Anda pesimis? Bukan pesimis ini. Makanya gue sampailah sekarang pada satu masalah. Untuk gue nya ya, bukan lembaga. Kalau lembaga, ya kalau toh dia tidak secara hukum, misalnya orang lain secara hukum, toh dia juga ke bawah-bawah. Ya, pasti. Harus jadi saksi, ya kan? Walaupun semua Ya. hukum udah pasti ini dia salah, dia apa segala. Capek tuh pasti Iya. tuh. Tapi gue sekarang sebagai orang tua, jadi kepengen gue ngomong sama Paski, sama stand up comedy. Kejadian ini jangan lo lihat Indro-nya yang dizolimi. Kejadian ini harus kita jadikan sebuah pelajaran. Jadi gue sekarang lebih, kalau gue-nya, lo tanya gue-nya, gue kepengen mengedukasi masyarakat. Ini ada ini loh. Di dalam kehidupan. Ada sebuah hal yang menaungi, yang memberikan frame, yang memberikan, katakanlah hak pada seseorang, pada lembaga, pada apapun, yang harus juga dihormati. Di mana di dalamnya termasuk hak cipta. Hak cipta itu juga hak berkreasi. Ini artinya, maaf saya potong Om. Artinya, maaf ya Om ya. Om Indro meninggal pun ini tetap berjalan kan? Oh iya. Karena hak ini sudah ada paten. Sudah ada paten dan sudah, makanya gue bilang tadi, sudah atas nama anak-anak loh. Dan itu kan nggak main sembarangan aja gini, harus gue masih hidup pasti gue harus menyetujui apa segala macam. Sudah. Makanya gue dari dulu selalu gue kepengen konsekuen, gue pengen konsisten. Itu yang kepengen juga gue tuh wariskan pada anak-anak, sikap itu. Konsistenlah dan konsekuenlah. Hidup gue cuman itu. Modal gue ya. Itu. Kalau harus kejodot masalah ya konsisten lah, konsekuen lah. Lo harus bertanggung jawab. Itu aja. Kayak gitu. Nah makanya sekarang ini gue kepengen gini. Waduh, anak-anak akan terima kayak gini terus nih nanti bisa-bisa. Oleh karena itu kita harus benar-benar mengedukasi masyarakat. Berkreasilah, sama sekali kami tidak akan pernah melarang orang berkreasi. Wong kami hidup dari kreasi kok. Tapi ya. Nah itu yang gue kepengen ini. Monggo berkreasi tapi marilah saling menghargai. Ada hak cipta untuk seseorang. Gitu. Tapi gini Om ya.
Kalau saya nih, kalau tanyanya saya nih ya, Mm-mm. ya nggak tahu lah. Mungkin saya seniman sih ya. Ya itu. Ya, jadi agak absurd, agak nggak Gue nyambung. pernah ngomong kan, lu tuh nggak akan ada yang pernah gantiin, Dek. Jadi Iya. salah kalau kamu bilang, santai, Mas Indro, lu nggak akan pernah tergantikan, jadi nggak usah kebakaran jenggot. Itu teori gue. Gue bahkan bisa ngomong tuh yang namanya, Avandi, gue nggak tahu, semua orang tahu nggak? Iya. Avandi, pelukis besar kita itu Indonesia. Atau katakan lebih besar lagi, ada banyak sih Banyak. orang Indonesia. Tapi Avandi, anaknya itu Kartika juga pelukis. Sejajarkah sama Avandi? Tidak. Tidak. Cucunya gue kenal di Selentam namanya. Pelukis. Bahkan dulu pernah dibilang lurah di Pasar Seni. Sejajarkah sama Kartika? Tidak. Tidak ada satupun seniman yang bisa tergantikan. Mau luar negeri kayak, mau Indonesia. Tidak ada. Kecuali dia berbeda ya. Berbeda. Ya. Gepeng, lu pernah lihat anaknya? Iya, mirip. Ya Allah, itu gue masih tetap bisa ketawa sama anaknya. Iya, mirip. Tapi Banget kelakuannya. Toh enggak. Bahkan sekarang enggak berkiprah di dunia seni. Itu gitu. Kalau itu gue nggak pernah khawatir. Oleh karena itu, marilah kita berkreasi dengan memperhatikan rambu-rambu ini gitu. Menurut gue, itu yang pengen gue edukasi. Gue ngomong sama, bukan punya lah. Gue pernah menjadi ketua umum di Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Kemarin malah mereka memberikan penghargaan untuk banyak orang, termasuk gue juga. Ya itulah hasil dari sebuah kreasi. iya, Om, begini loh, Om, gini ya. Ini maaf Om, saya ngomong jujur ya Om ya, gini. Warkop itu kan sebenarnya lawak jadul. Banget. Iya kan? Ya, Saya ngomong Gue tahun ini kemarin 23 September 48 tahun deh. iya. Malu banget ya. Warkop jadi 48, umur gue Gimana umurnya, Om? berapa? Warkop ini kan sebenarnya lawak jadul gitu Om ya. Mm-mm. Yang mana gini, ini tuh sebenarnya lawak yang sudah tidak lucu di zaman sekarang, menurut saya. Banget. Gue bukan tersinggung nih, gue harus dukung lo. Ya, Terus? boleh Om ya. Boleh. Ini hanya menjadi sebuah tontonan lucu kalau yang main Om. Iya. Jadi, Gue bisa ngerti itu. Gitu kan Om. Iya, Jadi gini loh, Mr. Bean, karena yang itu gitu. iya, Mr. Bean Itu brand tuh. iya, Itu Mr. Bean itu brand. brand. Mr. Bean itu sebenarnya menurut saya nggak lucu kalau sekarang dimainin sama orang lain tuh jijik Om gitu. Iya. Harus Mr. Bean yang Iya. main gitu. Iya, sebetulnya gitu kan. Iya. Iya. Jadi kalau saya Jadi nggak usah takut nggak usah juga. takut gitu. Iya. Gitu. Nggak usah takut. Nah, itu yang gue kepengen ngomong deh. Gitu. Iya, Itu yang yang bikin bisa gua begitu edukasi. ya cuman mereka ini yang sudah dari dulu begitu. Kalau ini Gitu. main kalau jujur aja ketika Gue jujur aja, itu sampai gue aplikasikan ke diri gue sendiri. Artinya gini, ketika gue bikin Warkop DKI Reborn dan kita punya konsep bahwa ini memang nggak boleh niru terus. Iya. Kalau niru terus yang lo bilang Iya, iya. nggak lucu jadinya. Iya, benar. Lucunya di Warkop gitu kan. Iya. Tapi gini, itu konsep kami. Kepengen pelan-pelan kita keluar dari situ dan tetap menjadi lucunya up to date. Iya, iya. Ya kan? Iya. Nah, berarti gue udah seumuran sama lo. Iya, Bukan seumuran lah. pemikiran. Pemikiran. Nah, oleh karena itu, ini gue tunjukin dengan sikap lo. Ketika Falcon minta gue memegang komedinya, artinya konsultan komedinya, gue nggak mau. Gue konsultan karakter karena gue tahu karakter Kasino Dono dan itu yang kami jual. Karena itu di dalam brand. Iya, iya. Ya kan? Itu yang Om paham sekali. Iya. Tapi komedinya biarkanlah Komedi mengikuti biarkan zaman. mengikuti zaman. Gue pilih siapa? Ari Kriting. Beberapa film gue, baik yang itu Warkop maupun gue pribadi, gue minta Ari Kriting jadi, Itu artinya Om being profesional ya, mengerti tentang keadaan. Pak, kita ngomong berkesenian tidak lepas dari profesional, Pak. Iya. Jangan salah. Apalagi semakin kemari bahwa kesenian itu kemudian menjadi sebuah komoditi. Kalau dulu mungkin enggak terlalu, hanya kepuasan kita aja sebagai seniman. Sekarang enggak, Pak. Kita harus berpikir itu. Benar, Itu benar, komoditi. Oleh karena itu, aku daftarkan itu di hak kekayaan intelektual.
supaya pewaris kami dapat. Gitu. Karena saya melihat mereka ya pada saat di salah satu stasiun TV terus mereka mereplika kejadian yang baju merah jangan kelewat apa sih yang Iya, baju merah jangan sampai lolos. jangan baju merah jangan sampai lolos. Ketika mereka melakukan itu saya nonton kan saya mempelajari gitu, saya nonton. Buat saya what the heck is this? This is not funny. Nggak ada lucu-lucunya gitu. Malah buat saya ketika dia toel-toel cewek yang cowok, buat saya itu nggak bener karena di zaman sekarang nggak bisa dulu Iya. kena sama feminis loh. Iya, bener gitu. Ya, Cewek dicolek-colek udah nggak lucu loh. ada ya aktivis perempuan Oh iya, apa lo? udah nggak lucu. Delik aduan lagi. Iya bener. Iya kan? Iya begitu Kayak sih. gitu. Ini nggak lucu loh ini. Jadi nggak lucu. Tapi ketika itu film lama yang dilakukan sama Ini mereka. gue ngomong ya, Dad. Gue harus terus terang sama lu. Makanya gue juga sebetulnya kasihan dan sedih. Semua ngomong, Dad. Ya Allah, itu kan teman-teman kita, Dad. Yang ngerjain mereka di acara-acara itu kan teman-teman kita. Iya. Pasti nelpon secara pribadi. Iya. Nah, ini ada ini. Dan mereka komentarnya kasihan. Kasihan, komentarnya, aduh, nggak bakalan jadi tuh, gini. Aduh, nggak bakat tuh, ini. Kasihan, gue malah jadi akhirnya. Casting di film gitu ya. Maaf. Di casting di film. Dipikir ini dijanjiin itu, nggak tahu yang casting juga ngomong sama gue. Waduh, gue nggak mau. Gue casting nggak gue jadiin Dono, nggak gue jadiin Kasino, gue jadiin orang lain. Berat gitu. Dia bilang mau sampai pada mentah aja belum. Berat. Dia bilang gitu. Kan makin kasihan gue sama tiga orang itu loh ya. Bukan sikap mereka tuh nggak jelas sekarang. Diatur susah, gue berasa banget ini diatur sikapnya, tapi juga susah. Mereka gamang kan, mereka terus wah ini itu. Belum lah. Well, iya. Itu. Ada satu yang lucu ketika ditanya terakhir, tapi ini kayaknya udah ketat nih. Jadi lo bagaimana menanggapi kayak gitu? Waduh, bagaimana ya? Saya takut salah ngomong. Nggak lama terus udah ya, terima kasih ya, udah ya. Ya berarti sebenarnya gini ya buat mereka juga ya ini ya mungkin kalau saya pribadi sebagai saya kalau mau ngomong senior nggak bisa karena ada beliau yang udah lama melintang di senior juga lo dari yang itu sih senior dari waktu main sulap dulu ya. Gua aja nggak tahu diri orang yang senior gue udah nggak ada. tuh saya tuh 45 20 saya di TV tuh 25 tahun. Saya tuh udah 25 tahun Om di TV Om. Iya. Senior nggak? Senior lah. Senior lah. Tapi ada Anda. Gua kadaluarsa. Oh, saya tadi mau ngomong ini Om. Gini ya, buat saya nih ya, ini buat saya pribadi ya, nggak usah disamakan pemikirannya, ini buat saya. Kalau Om Indro ngomong sesuatu gitu, buat saya loh ya, ini buat saya pribadi. Om Indro ngomong sesuatu, buat saya, mau bener mau salah bener. Nggak, ini buat saya, gini Om. Karena buat saya, you are a legend. Om Indro itu sebuah legenda hidup. Sebetulnya enggak kalau menurut gue. Kan, lu menjadi subjektif. Memang. Karena gue tahu lu banget, lu cerita dari awal sampai, lu juga tahu gue banget. Kita pernah lama ini, jadi kebetulan lu orangnya nggak cuma denger, lu merhatiin. Gitu. Ya. Jadi itulah kemudian terjadi jadi subjektif. Memang subjektif. Iya. Memang. Saya mengakui subjektif. Iya. Ini sama Om, saya tuh sering cerita Om gini, Om tahu Arnold Schwarzenegger? Oh, iya tahu. Saya sering cerita ini di podcast saya. Jadi di salah satu Instagram dia tuh ada latihan otot back gitu. Latihan otot back, tapi di belakang leher. Gitu. Jadi menurut teori yang baru-baru, hal itu salah. Gitu. Hal itu salah karena bisa cedera, gitu, bisa cedera. Nah, di bawah netizen tuh pada ngomong, wah, this is so stupid, this is wrong, this is apa. Gue jawab dong, walaupun gue tahu Arnold nggak akan baca gue juga, gitu ya. Tapi gue jawab di salah satu kontennya, gue jawab, dude, do you know who this guy is? Ini orang Mr. Olympia berkali-kali, dia mau sambil nungging kayak dia mau sambil lompat.
Iya. Nggak bisa salah, gue bilang. Lu ngajarin ikan berenang, gue bilang. Iya. Ini tuh Garamin legend. air laut. Iya, garamin laut. Gitu. Iya. Jadi memang saya subjektif. Kalau saya pribadi, saya ngakuin saya subjektif. Gitu. Karena saya dari kecil nonton Warkop, gitu ya. Saya pribadi SMP ke bioskop sendiri nonton sama teman-teman Warkop, gitu ya. Itu saya lakukan, gitu. Jadi memang subjektif, gitu. Nah, saya jadi lupa mau ngomong apa. Nah, intinya adalah buat saya, ini kalau kalian mau dengerin gitu ya, mental kalian akan kena, gitu. Maksudnya? 3 anak ini. Oh iya. Ya makanya gini ya, gue semakin kasihan betapa waktu itu semua orang pada bilang tuh songong banget tuh yang jadi Mas Indro gini. Gue tuh nggak berpikir gitu ya, mungkin gini, dia ngaku bahwa dia atlet, taekwondo, apa segala macam, mental gua mau dah di Ragunan terlatih. Gitu. Beda! Enggak. Ya artinya, seumur dia iyalah. Yeah. Gua bisa ngerti, gua pernah di umur dia. Yeah. Gua pernah jadi atlet juga. Cuman sebetulnya kalau gua ketemu dia sendiri, aku seneng banget kamu atlet. Bagaimanapun juga gua tahu mental. Tapi ada satu yang harus dikedepankan sebagai seorang atlet. Dan itu juga di kesenian. Sportivitas. Oleh karena itu namanya sport. Di kita olahraga. Tapi aslinya sport. Sportivitas. Nah, ini kan menjadi kelihatan. Makanya gue bilang, kalau lu ngomong sama gue, jati diri gue lu ngomong, gue bapak deh. Gue bisa mengerti mereka. Tapi sayangnya, kok gue daftarin di ini hak kekayaan intelektual, itu masalahnya kan. Ya enggak juga. Ya artinya untuk orang di luar sana. Ya. Menjadi lo emang harus izin lo, harus mukanya. Tuhan emang harus izin lo mukanya sama. Bukan masalah muka. Nah, makanya bukan mirip. Gue malah dulu punya topi tuh hanya mirip. Gue karena bercandain diri gue sendiri, ya kan. Mas Indro ya? Enggak, hanya mirip. Gitu. Dulu bener gue masih ada tuh topinya. Gitu. Jadi bukan itu poinnya. Terus orang juga, lu juga chip sama ini segala macam ini kayak gini. Gue bilang, bukan itu juga gitu. Kalau itu urusannya sama PH. Kalau PH izinin dulu aman, kalau enggak ya tolong berhenti deh lo. Kayak gitu kan. Kalau mereka daftarkan itu juga gitu. Seperti itu. Seperti gue kalau ditanya, lu gini. Misalnya sih. Naifnya nih gue akan jawab ini. Gue profesional. Gue dikontrak untuk mengikuti skenario. Itulah yang namanya aktor. Gitu. Mengikuti skenario. Ya udah gue ikutin profesional. Konten atau isi dari itu tanggung jawab PH. Dan itu nggak gue masalahin. Tapi masalahnya ketika dia bilang, Dono, Kasino, Indro, apalagi kemudian digabungkan, itu masalahnya. Lu udah masuk ke brandnya Warkop. Gitu. Susah kan lu kalau mau nginiin orang yang nggak mau ngerti. Ya sulit, orang nggak akan bisa ngerti juga, mau gimana juga. Iya kan? Jadi sama juga seperti kayak gini. Lu ngomong soal itu Palestina. Ya kan? Wah, ada yang dukung Palestina ini itu. Kita orang Islam harus dukung Palestina. Gua kalau tanya sama orang tuh, lu tahu nggak yang pertama yang terkenal pembelanya Palestina, pimpinannya paling terkenal? Nggak tahu. Akhirnya gue jelasin itu PLO. Itu namanya, gue sendiri malah lupa nih sekarang. Gue selama pandemi gue lupa banget terus sekarang. Bener kayak otak nggak jalan. COVID, mungkin Yasser Arafat. Oh iya. Itu biangnya PLO, biangnya Palestina. Lo tahu istrinya? Kristen. Palestinian, tapi Kristen. Gue mau ngomong bahwa ini bukan sekedar masalah agama. Ya. Politik. Jadi, tapi lu bisa terangin nggak sama orang-orang yang mohon maaf nih, udah mindsetnya kayak gitu? Ya udah, percuma. Nah iya, pasti lu males ngomong ya. Iya. Paling lu dimarahin sama Buya Ma'arif. Kerusakan kita adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang ngerti, nggak pada mau ngomong. Iya, paling gitu, ya kan?
Ya, cuman kalau ngomong serangannya banyak. Ya, bukan serangannya banyak, kita terus Capek. ikut bodoh. Ya kalau serangan banyak doang, terus kemudian kita jadi macet. Iya, jangan-jangan bener ya. Kalau kita udah begitu kan berarti kita Iya benar. nggak punya prinsip. Benar. Jangan benar ya. Kasihan mereka cari nafkah gitu. Iya, iya kan. Nah ini yang sekarang kita hadapi deh. Jadi makanya gue lebih berpikir biarin deh kalau secara hukum apa segala. Gue yakin anak-anak juga akan bijak. Intinya adalah mereka mau nggak Oke. ngobrol. Ya kan? Jadi intinya endingnya apa nih Om? Endingnya kalau toh mereka ngomong, ya turunin dulu semua supaya orang juga, gua kasihan juga mereka akhirnya tadinya dipuji-puji sekarang katanya diserang sampai maaf ada yang bilang anak pelacur segala macam. Dan itu juga yang gua nggak setuju tuh. Walaupun membela gue, nggak gitu caranya. Nggak gitulah caranya. Ada beberapa yang juga bagus. Masalahnya kan dia punya hak kekayaan intelektual dan sekarang lagi diserahkan kepada Falcon. Itu. Ada yang ngomong gitu juga. Waduh, ini anak. Gue cuma bisa bilang respect. Gue cuma bisa bilang kayak gitu. Ya kan? Nah, itu yang kita hadapi, Dad. Sekarang. Buat gue terutama ya. Gue bapak nih, Dad. Gitu. Gue nggak kepengen juga gue emosional gitu loh. Kayak gitu ya. Ya walaupun kita manusia biasa ada emosinya gitu. Kadang kalau mikir perjuangannya Dono Kasino, perjuangan maaf gue juga berjuang gitu bener-bener untuk anak-anak. Makanya lu pernah nanya sama gue tuh gue nggak bisa jawab. Gue cuma bisa jawab. Lu pernah nanya kenapa Mas Indro yang dibiarkan hidup sampai terakhir. Lu pernah nanya. Gue ingat banget itu nggak pernah ada yang nanya kecuali lu. Lu emang kampret sih. Gue hanya bisa bilang mungkin gue dikasih kesempatan untuk melebur dosa-dosa gue. Gue hanya bisa jawab. Benar gue kalau sama lu makanya begitu bilang Dedi ya kalau gue oke. Manajer gue oke nih kalau ini sih pasti sepaham mau papa. Gue belum pernah Ded. Gue belum pernah terbuka kayak gitu. Karena gue takut bias ya. Gue takut bias pada yang lain kayak gitu. Karena ya gini, setidak-tidaknya kalau gue jelaskan seperti ini, lo akan ngerti. Lo akan ngerti gue gitu. Betul. Bukan artinya lo nggak akan bilang alah ngomong doang nih Indro. Ya, saya tidak berpura-pura memahami gitu. Iya. Gitu. Iya benar sih Om. Iya Om, benar Om. Saya juga sedih sebenarnya juga waktu ngeliat juga, terus juga kaget juga, terus juga ini apa sih gitu. Maksudnya aduh. Ya, because saya hidup dengan warkop pada saat saya bisa mengatakan hidup dengan warkop ya karena warkop ada di hidup saya. Umur lo kan waktu itu yang kalian lu bilang nonton segala macam. Iya. Jadi ketika ada seperti ini saya merasa pahlawan-pahlawan saya tersakiti gitu bahwa nggak bisa kayak begini caranya gitu. Ya setengahnya itikat baik sebelum membuat ini ngomong dulu lah gitu kan. Iya. Ngomong dulu, ketemu dulu, silaturahmi mungkin dulu. Mungkin sih kalau susah nggak mungkin. Sempat ada yang bilang, nggak mungkin lah ini kan nggak sopan juga tiba-tiba nyelonong. Dari mana nggak sopan? Lebih nggak sopan mana? Lebih nggak sopan mana? Ini belum dapat izin udah main naik-naikin aja. Intinya adalah kalau mereka niru, banyak loh yang niru adegan gitu. Nggak masalah. Nggak masalah. Di TikTok juga banyak kali. Iya, banyak banget. Gue ketawa malah kadang-kadang lucu kayak malah. Gitu. Iya, kayak gitu. Tapi ketika terus kemudian merasa bisa menjadi penerus atau bisa ini yang masalah karena lo berhadapan sama hak kekayaan intelektual gitu. Karena lo berhadapan lo seolah-olah akan memakai brand warkop gitu. Itu yang masalah. Dan kok ya dan maaf ya Om ya, bodohnya Om ya, ngapain berusaha untuk jadi penerus warkop? Nggak akan bisa. Iya. Gimana jadi penerus warkop? Enggak, gue juga nggak ngerti konsepnya. Kalau gue ditanya, Om ada penerus warkop nggak ada? Siapa itu lembaga warkop itu nerusin ngelawak enggak? Iya, nerusin soulnya. Iya, jiwanya iya. Nerusin warkop tuh gimana? Mau ngapain? Abstrak banget kan? Nggak bisa udah. Iya Om, saya paham Om, baik Om. Siap Om kalau gitu. Ya, gue sih kepengen mudah-mudahan penonton lu yang banyak ini mengerti ya. Dalam artian gini.
gua nggak kepengen kemudian menjadi pro kontra ya. Ya. Pro kontra. Ini masalah hukum, bukan masalah. Kalau ini diteruskan masalah hukum, gua nggak kepengen sebetulnya ke sana. Kasihan begitu gua dengar Dirjen Hakinya sendiri ngomong bahwa ternyata ini bisa masuk pidana dan 4 tahun kurungan, dendanya M, Pak. Kalau ya Allah, gue belum 1 M aja gue belum pernah ngeliat, gue ngasih kayak gitu kan. Ya artinya berat banget ini. Tadinya gue pikir hanya perdata gitu. Ya. Ternyata Ya, enggak, ada implikasinya pidana. 2 miliar katanya. Iya, 2 miliar. Nah, ini yang kemudian gue jadi semakin ini, ya udahlah. Semudah-mudahan ini tidak sampai ke sana. Mudah-mudahan mereka juga sadar. Ini kan yang susah kelihatannya, mohon maaf ini, nggak tahu siapa ya, nggak tahu manajemennya, nggak tahu dianya. Seolah-olah tetap walaupun minta maaf, tapi kami udah niat baik kok kayak gini-gini, cuman kami digantung. Aduh, kata-kata digantung lagi. Gitu. Kalau digantung kan misalnya dia udah ke lembaga warkop, udah gitu, tapi digantung ntar dulu gue pikirin, nah gitu kan. Gini, jadi ada ketidakikhlasan pada itu. Ya mudah-mudahan ini nggak sampai terjadi sampai berpanjang-panjang, karena kalau sampai ke hukum biar sedih gitu. Artinya apa? Udah tahu akan ada pelanggaran tapi lo terusin akhirnya melanggar kan gimana gitu, ngapain. Jadi gua nggak kepengen itu, tapi gini, gua justru pengen manfaatin ini untuk mengedukasi kita semua, bukan hanya masyarakat luas yang lain di luar sana, tapi kita juga, kami. Buktinya gua baru tahu itu ada pidana. Buktinya implikasinya gitu. Jadi saya juga pikirnya perdata tadi. Iya, gue juga mikirnya gitu. Tapi begitu Dirjen Hakinya sendiri yang ngomong, tuh Dirjen Haki bukan kita yang minta ya, kita nggak kenal, gitu kan. Tiba-tiba muncul masalah, menanggapi masalah, malah gue nggak bisa ngeliat tuh apa live-nya. Dan akhirnya ditulis di mana-mana bahwa Warkopi dinyatakan bersalah melanggar hak kekayaan intelektual kayak gini dengan implikasi gini. Waduh. Panjang urusan. Makanya sejujurnya gue sama lu, gue tahu lah hak keluarnya juga seperti apa, mau diedit mau diapain gue nggak bakalan ini gitu kan. Tapi kan gue memang sedang menghindar dari banyak wartawan, karena gini, yang gue ngomong ada buktinya aja bisa lain-lain gitu. Bahkan ada yang seru lagi nih, Dad. Lu nggak percaya, suruh pilih 1 vs 2, satunya gue, keduanya tiruan gue itu. Apa sih? Makanya itu pada ininya. Ini apa? Goreng lagi ya. Ada yang komentar kayak gitu. Yang enggak bisa lah dibandingin itu yang asli, yang palsu. Sampai gitu. Kan akhirnya orang terjebak pada otak yang nggak beres juga. Iya, benar. Ini bukan masalah asli apa nggak asli, ini masalah brand yang lu tiru. Ini jadi bias kemana-mana. Ya seperti yang tadi gue bilang, ada yang emang Tuhan mesti minta izin sama lo, mukanya sama. Bukan mukanya. Kalau mukanya mah gue pasti nyalain orang tua gue. Gitu kan, komedinya kan gitu. Orang tua gue belanja kemana aja. Gitu kan, kayak gitu. Enggak, bukan sesekali. Ya, jadi intinya bisa untuk mengedukasi Om ya, supaya orang-orang ngerti juga. Iya. Dan nggak terjadi lagi hal-hal seperti ini di kedepannya lah intinya. Karena mohon maaf ya, YouTube ini sekarang berkembangnya liar banget liar. Ada loh yang gini. Ini gue lagi wawancara sama orang, gue sama anak gue, si Hada, manajer gue. Itu gue lagi ngeliat terus ketawa kayak gini. Itu diedit seolah-olah gue setuju lagi ngeliat video anak-anak ini bertiga. Oh, saya lihat tuh. Lihat kan? Iya. Makanya itu bukan. Ya Allah, boro-boro gitu. Gua sama anak gua selama pandemi ini baru ketemu 5 kali. Reaksi Om Indro menonton itu palsu. Palsu, itu lagi diwawancara lain lagi dulu. Wah, gila. Itu makanya liar banget YouTube itu sekarang. Maaf. Liar banget. Ada yang memaki, tapi ada juga yang memuji. Terus terang aja tadinya memuji-muji mereka tuh, tapi begitu gua ini memang harus diakui, terus kemudian mereka jadi diserang habis-habisan. Cuman yang gua sayangkan terus terang, walaupun kemudian keberpihakannya ada pada kami, taruhlah ya, ada pada lembaga warkop.
Tapi nggak usah kasar lah. Ya, itu tadi kita Janganlah. bahas ya, Oh, bahwa jangan sampai itu Jangan. mewakilkan warkop gitu, Iya. kata-kata itu. Janganlah. Warkop nggak pernah kayak gitu. Warkop nggak pernah ngatain orang. Warkop nggak pernah berkomedi yang enggak kayak gitu ya. Janganlah, jangan. Ya. Itu anak bangsa juga, teman kita. Gua dukung kok kalau mereka mau berkreasi. Asal jangan nggak jadi apa-apa, percaya deh. Ya. Lu mau niru Deddy Corbuzier, walaupun bisa gayanya, bentuknya segala macam, nggak bakal, orang pasti nyari aslinya. Ya. Gitu. Jadi jangan pernah bermimpi seperti itu, tapi bermimpilah jadi artis besar. Ya. Jangan jadi Deddy, jangan jadi Warkop, tapi bermimpilah jadi artis besar. Lebih besar dari Warkop, lebih besar dari Deddy. Dan bisa. Dan bukan bisa, dan berusaha untuk itu. Iya. Gitu. Iya. Benar. Dan itu memungkinkan untuk lebih besar dari warkop, memungkinkan. Mungkin banget. Iya, benar. Mungkin banget. Warkop tuh selalu ngomong kami bukan pertama yang gayanya kayak stand up comedy. Lu tahu yang namanya Basio? Itu zaman di atas bapak lo kali. Itu kalau gue dengerin stand up walaupun pakai bahasa Jawa. Iya. Strukturnya stand up. Terus ya. Iya. Oleh karena itu, Warkop itu selalu ingat pada pendahulu-pendahulu, apalagi yang pernah berjasa pada Warkop. Kayak gitu. Ya, ini yang harus ditanamkan ke anak-anak muda, Om, sebenarnya, Om. Sejarah itu ada, Pak. Iya. Jangan dilupakan. Dan kalau kita tidak bisa menghargai pendahulu-pendahulu kita nggak akan bisa maju. Karena kita nggak punya esensinya dalam berseni. Iya. Berseni itu belajar. Berseni itu penghargaan, menghargai. Gue selalu bilang berseni itu, jangan berseni pipis. Berkarya. Berkarya. Berkarya seni, Om. Berkarya seni. Iya, iya. Berkarya seni itu sebuah budidaya. Ya. Sebuah budidaya. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti berbudidaya. Ya. Dan menurut gua, kalau kemudian berbudidaya itu melakukan sebuah hal yang sama dengan yang pernah ada, nggak akan jadi. Ya. Tapi kalau terinspirasi, Itu beda. itu beda. Itu beda. Itu bisa jadi. Itu bisa jadi. Gitu. Betul. Setuju sekali, Om. Iya. Oke, Om. Thank you. Terima kasih banyak, Om. Sama-sama. Baru sekali lo ya cuman ngurusin beginian doang. Iya. Biasanya jauh lebih gede. Buat saya ini gede. Karena kan tadi Tapi saya buat gue seneng banget karena gue yakin ini bisa jadi corong gue untuk Thank you. mengedukasi. Ya. Mengedukasi. Kita juga nggak pernah ngedit, Om. Gue tahu itu. Jadi gitu. omongan Om dari awal sampai belakang Iya, begini. gue tahu itu. Makanya gue mau ketika ini. Gue banyak diminta wartawan. Jadi mohon maaf para wartawan semua. Gue takut, lo mungkin akan tetap ngomong seperti gue, tapi kan yang mengcopy dari lo belum tentu, Iya, gitu kan. benar. Gue nggak kepengen juga. Karena gini, kalau dampaknya cuma buat gue, Iya. ya nggak apa-apa. Dampaknya ini buat mereka, kasihan lo. Iya. Buat mereka kasihan lo. Ya, bukan hanya dampak dibully, tapi dampak yang menanti kalau mereka nggak segera Ya sadar. itu tadi ya. Kasihan, bener. Gue nggak kepengen. Dari pertama gue waktu di konferensi pers, akan seperti enggak, gue akan mengelak dari hukum. Ya. Kenapa? Kalau bisa saling sadar, bisa saling gue ngomong gue bahasa Indonesia loh. Dari tahun 28 udah ada nih satu bahasa Indonesia. Asumsi gue lo ngerti bahasa gue. Jadi kita nggak usah ke hukum. Gitu. Itu aja yang gue ngomong. Dengan baik-baik lah. Ya. Dengan baik-baik, kita sama-sama ngerti. Lo bahasa Indonesia, gue bahasa Indonesia kan, Iya, gitu kan, ya kan. Apalagi itu udah jadi bahasa nasional, Iya. gitu kan, gitu kan. Oke, Om, sehat terus ya, Om ya. Amin. Sehat Lu terus. juga. Iya. Lu kemarin lo nggak ngomong, nggak apa lo. Nggak ngasih tau siapa-siapa, Om. Takut ngerepotin orang. Nggak, ya banyak, sedikitnya gue bisa doa lah orang tua. Om. Iya, Om, siap kalau gitu. Om sehat terus ya, Om ya. Amin. Salam buat anak-anak semuanya. Thank you, Om ya. 5, 4, 3, 2, 1, and close the door.